acting itu adalah sesuatu yang menghidupiku dan aku juga berharap sebaliknya, artinya aku juga berharap bisa menghidupi acting itu sendiri karena acting telah menjadi satu ruang kreatif yang ada di jalan hidupku, di mana aku bisa bertemu orang-orang, kemudian bertemu dengan para penonton filmku dan tentunya bertemu dengan suasana kerja tim yang luar biasa di acting itu. Aku tuh selalu percaya bahwa yang namanya suatu peran atau suatu karakter itu akan menemukan diriku itu seperti jodoh. Punya cerita masing-masing, semuanya punya pesan yang bisa aku ambil masing-masing dari karakter tersebut. Jadi kalau ditanya yang paling berkesan yang mana? Semuanya berkesan sih. Karakter itu kan memang ada protagonis ataupun antagonis ya. Tapi maupun dia baik ataupun buruk, aku itu selalu percaya ada sesuatu yang positif yang bisa dipelajari dari situ. Jadi sebetulnya akhirnya sesuatu yang positif ini ialah yang kemudian aku ambil untuk aku renungi dan bisa aku gunakan untuk menjalani kehidupanku sekarang. Oke, jadi salah satu latihan yang bisa dilakukan sendiri di rumah itu selain olahraga juga ada namanya olah tubuh. Jadi di olah tubuh itu kita bisa eksplorasi ruang, eksplorasi benda, eksplorasi tubuh kita. Kemudian kita juga bisa melihat respon atau reaksi kita terhadap musik misalnya, triggernya. Jadi nggak harus selalu ruang dan juga benda. Yang cukup menonjol adalah dia ini itu luwes, memungkinkan untuk diajak bekerja sama menciptakan berbagai jenis karakter yang itu bisa berbeda-beda gitu. Kita lihat dari berbagai film yang dia mainkan itu sebenarnya antara satu film dan film yang lain itu bisa sangat berbeda. Profesinya atau latar belakangnya, tapi bahkan juga sampai jenjang usia yang sangat berbeda gitu. Kalau tidak luas itu tidak mungkin bisa seperti itu gitu. Kemudian luas juga dalam hal penciptaan berbagai situasi emosional yang berbeda-beda gitu. Keluasan ini hanya memungkinkan dimiliki oleh aktor atau aktris yang bisa mengosongkan gelasnya. Untuk bisa bereksplorasi dalam ke karakter-karakter tertentu, dia harus menanggalkan dulu egonya. Setelah kosong, maka kemudian bisa diisi dengan karakter baru gitu. Tanpa pemahaman yang baik tentang kehidupan manusia, itu mustahil untuk bisa menjadi aktor dan aktris yang terbaik gitu. Dan Mbak Anissa Hertami ini memiliki itu. Itu yang membuat ketika saya sebagai sutradara bekerja sama dengan dia itu menjadi proses yang menarik sekali gitu. Yang saya lihat dari Anissa Hertami adalah potensi yang besar dan kemauan belajar yang tinggi pada saat saya mengenal dia di tahun 2012 itu. Saya harapkan itu tidak padam semangat belajar dan meningkatkan diri itu. Saya kira Anissa bukan orangnya yang akan berhenti setelah dia sampai di posisi tertentu itu. Selain di teater, selain berakting, dia juga menulis puisi. Dan dari sini tampak sebenarnya bahwa ada talenta yang berlapis-lapis pada diri Anissa. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini aku akhirnya mulai bisa menemukan fokus tulisanku dan arahnya itu akan kemana kayak gitu. Inspirasi atau tema utama saya itu kemudian banyak berbicara tentang kisah-kisah perempuan, terutama kekuatan mereka.
salah satu cerpen pertama saya yang dimuat di Harian Kompas, dia bercerita tentang kekuatan sang ibu gitu ya. Gagasannya itu dari kisah-kisah para ibu yang ada di sekitar saya, bahkan termasuk ibu saya sendiri. Nah itu menjadi satu hal yang penting karena sebetulnya itu satu cerpen saya yang pertama kali dipublikasikan secara nasional. Pun begitu juga dengan naskah-naskah film yang saya tuliskan, saya pasti kemudian memasukkan unsur kekuatan seorang perempuan dalam film ataupun karya tersebut. Seniman perempuan sekarang di kota Yogyakarta itu semakin banyak dan semakin eksis. Artinya bahwa mereka semakin bisa menunjukkan keberadaannya sebagai seniman-seniman perempuan yang tentu saja punya bakat dan kreativitas yang sangat menginspirasi bagi masyarakat kota Jogja. Dan untuk Anissa sendiri adalah sosok seniman juga yang banyak punya bakat. Ada banyak yang dia bisa tunjukkan dari kemampuan sebagai seorang seniman. Multi talent, itulah Anissa. Kebetulan Anissa ini adalah Diajeng Jogja. Nah saya tuh kaget, surprise dengan keberadaan Anissa. Saya mewawancarai dia secara langsung waktu itu. Dan ternyata apa yang kemudian kita gali dari seorang Anissa terkait dengan wawasan apapun, baik itu budaya, pariwisata, pengetahuan umum, itu sangat terbuka. Artinya dia punya wawasan yang sangat bagus. Alhamdulillah dikasih amanah waktu itu ya bisa jadi juara di Dimas Diajeng Kota Jogja tahun 2013 ya. Ketika aku jadi juara, aku mendapatkan banyak teman dari beragam latar belakang. Secara tidak langsung itu kemudian berpengaruh juga terhadap karir kesenimananku yang dimulai dari Jogja. Dan kemarin sempat kita kasih tantangan karena dari hasil diskusi saya ngobrol banyak dengan Anissa untuk mewujudkan sebuah karya film pendek begitu. Nah kemudian saya tantang dia untuk menjadi seorang sutradara, ternyata ya dia bisa melakukan perannya sebagai sutradara. Selama saya menjadi aktor atau aktris gitu ya, aku kemudian juga banyak mengamati cara kerja sutradara-sutradara yang pernah bekerja sama denganku dan ilmu mereka lah kemudian yang aku serap dan aku coba terapkan ketika aku mendirect film-film. Dunia di depan layar dan dunia di belakang layar itu dunia yang sangat terhubung. Ternyata sangat menyenangkan bahwa seorang sutradara itu bisa ngobrol sama pemain, bisa diskusi sama pemain, itu juga tidak hanya menyenangkan tapi juga sangat penting. Artinya tidak semua sutradara itu juga bisa berdiskusi dengan intens dengan aktor-aktornya. Hal-hal inilah yang kemudian ketika aku merasakan di depan layar dan di belakang layar itu menjadi satu hal yang penting gitu ya untuk bisa dikerjakan bersama-sama. Jangan sinis begitu. Aku itu memang suka pakai kebaya, terutama di hari istimewa. Ya, tapi bukan latah karena memperingati Ibu Kartini ya.
Ya tapi kalau ditanya, apa beliau menginspirasi aku secara pribadi? Iya jawabku, tidak ragu lagi. Tapi inspirasi yang kupetik dari riwayat hidup beliau itu bisa sangat berbeda dengan inspirasi yang diterima kalian. Yang kamu petik, kamu petik, kamu petik, perempuan lain ambil, termasuk sahabat-sahabatku sekalipun. Begini, perempuan itu harus mengasah kecerdasannya, berjuang memperoleh pendidikan yang baik bagi dirinya sendiri, berilmu tinggi, bercita-cita mulia, dan menghargai diri sendiri serta martabat pribadi. Nah, tapi itu bukan untuk diri sendiri loh ya. Jadi Raden Ajeng Kartini kan di masa itu hidup di ruang budaya yang disanggah tradisi turun-temurun. Nah, sebetulnya begitu juga dengan aku di sini dan kini. Dan terkait dengan diriku sebagai perempuan, cita-cita dan keinginanku, Kartini Hertami. Sepatutnya dikendalikan dan dikelola agar tidak mengguncang kehidupan bersama. Ingat, emansipasi itu kan sebetulnya berbeda dengan pementingan dan juga pemuasan diri. Ya, emansipasi memang berbeda dengan pementingan dan kepuasan diri. Setiap kali merenungkan ini, rasanya aku jadi semakin mengerti jasa dan juga keteladanan seorang Kartini. Jangan pernah kita membatasi diri terhadap apapun. Jadi sebagai perempuan itu bukan berarti kita kemudian memiliki banyak sekali batasan, itu tidak. Justru kita harus bisa mendobrak batasan-batasan itu. Kita harus bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita, karena saya tuh selalu percaya bahwa hal-hal besar itu berawal dari hal-hal yang kecil. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan hal-hal kecil dalam diri kita untuk kita bisa berkarya, membuat sesuatu yang lebih besar dan lebih nyata.